Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 444 bunuh mereka yang pantas, lumpuhkan mereka yang tidak. Ledakan. Jiang Chen menghantamkan telapak tangannya ke tubuh Kaisar kelima, menyebabkannya langsung meledak menjadi gumpalan kabut darah. Ia tewas di tempat, dan kepalanya kini berada di tangan Jiang Chen. Gra. Kaisar keenam yang berdiri tidak jauh dari tempat Kaisar kelima meninggal mengeluarkan raungan marah. Dia segera mengeluarkan senjata tempurnya dan melepaskan energinya yang kuat. Dia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan ke arah Jiang Chen. Dia tahu dia akan mati apapun yang terjadi, jadi dia tidak meminta maaf, dan dia tidak menggunakan nama dinasti Martial Saint untuk mengancam Jiang Chen. Dia tahu bahwa mengemis atau mengancam tidak ada gunanya. Dengan hidupnya di tangan seseorang yang ganas dan kejam seperti Jiang Chen, dia tahu bahwa nasibnya telah diputuskan. Alih-alih memohon ampun, lebih baik ia melawan. Setidaknya itu bukan kematian yang menyedihkan. Kau sebenarnya pria yang berani. Namun, nasibmu tetap sama. Jiang Chen melirik Kaisar keenam sebelum ia melancarkan pukulan. Pukulan ini membawa kekuatan yang luar biasa, menyebabkan Kaisar keenam merasa seolah-olah momen dahsyat tengah dilemparkan kepadanya. Akhirnya, Kaisar keenam menjerit dengan sedih. Meskipun ia telah berjuang sekuat tenaga, ia tidak dapat menahan satu serangan pun dari Jiang Chen. Jiang Chen telah mengumpulkan satu kepala lagi. Sekarang, ia telah mengumpulkan kepala Kaisar ketiga, Kaisar keempat, Kaisar kelima, Kaisar keenam, Kaisar ketujuh, dan Kaisar ke-10. Orang-orang yang duduk di puncak benua timur, kepala mereka semua telah dikumpulkan oleh Jiang Chen. Bagi dinasti Martial Saint, ini bukan hanya kehilangan yang tak terbayangkan, tetapi juga merupakan tantangan berat bagi martabat mereka. Setelah dinasti Martial Saint didirikan bertahun-tahun yang lalu, ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengabaikan kedaulatan mereka. Membunuh 6 kaisar dari dinasti Martial Saint adalah sesuatu yang dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menantang surga. Di seluruh benua timur, hanya Jiang Chen yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk melakukan hal yang menantang surga. Seluruh tempat kejadian menjadi sunyi senyap. 300 orang yang masih hidup semuanya menatap Jiang Chen dengan ekspresi menyedihkan. Mereka tidak mencoba melarikan diri, dan mereka bahkan tidak memiliki mentalitas untuk melawan. Mereka tahu bahwa melarikan diri atau melawan tidak ada gunanya. Nasib mereka sekarang berada di tangan pemuda di depan mereka. Putra mahkota merasa sangat panik hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Meskipun sekarang ia seorang Kasim, ia tetap tidak ingin mati. Sekarang, dari 9 prajurit jiwa tempur akhir yang datang ke sini, 8 telah meninggal. Semua paman kekaisarannya telah meninggal, dan ia adalah yang terakhir. Ia tidak benar-benar berpikir bahwa Jiang Chen akan mengampuni nyawanya. Putra mahkota telah kehilangan sikap sombongnya, dia sekarang seperti anjing liar. Namun, Jiang Chen bahkan tidak melihat ke arah putra mahkota. Ia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan di depannya. Tatapannya sedingin es, menyebabkan setiap orang yang menatap matanya merasakan getaran di tulang punggung mereka. Seolah-olah mereka semua akan disiksa sampai mati hanya karena menatap matanya. Tatapan Jiang Chen akhirnya berhenti pada seorang pria, Wu Chong. Kemarilah sekarang juga. Jiang Chen menatap Wu Chong dan berteriak. Tubuh Wu Chong langsung gemetar, dan wajahnya menjadi sangat pucat seolah-olah dia benar-benar kelelahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen akan memilihnya sebelum putra mahkota. Wu Chong yang merupakan seorang prajurit jiwa tempur menengah gemetar tanpa kendali apapun atas tubuhnya. Melihat ini, ekspresi jijik muncul di mata Jiang Chen. Dia mengulurkan lengannya ke depan dan membuat gerakan mencengkeram. Dalam sekejap, kekuatan hisap yang kuat melesat keluar dari telapak tangannya dan jatuh ke tubuh Wu Chong, menarik Wu Chong ke arah Jiang Chen. Jika ingatanku benar, semua yang terjadi sejauh ini adalah karena dirimu sendiri. Jiang Chen menatap Wu Chong dengan tatapan dinginnya seolah-olah dia sedang menatap orang yang sedang sekarat. Namun, tidak ada rasa kasihan yang terlihat. Jiang Chen telah mengetahui dari Big Yellow bahwa sumber dari insiden ini adalah Wu Chong, karena dialah yang membujuk putra mahkota untuk pergi menemui Yan Chenyu. Tanpa bujukannya, putra mahkota mungkin tidak akan pergi ke istana bela diri sama sekali, dan jika putra mahkota tidak pergi ke sana, dia tidak akan pernah bertemu dengan Yan Chenyu, dan tidak akan terjadi apa-apa sama sekali. Aku. Wu Chong benar-benar ketakutan. Dia mulai tergagap, tetapi dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Aku telah membunuh ayahmu, apakah kau tidak ingin membalaskan dendamnya? Karena kau akan mati juga, mengapa kau tidak menyerangku dengan seluruh kekuatanmu? Aku akan memberimu kesempatan untuk membalaskan dendam ayahmu. Jiang Chen menatap Wu Chong dengan nada mengejek. Orang ini hanyalah seorang pengecut yang bodoh, dan Jiang Chen membenci orang-orang seperti ini dari lubuk hatinya. Selain itu, dia tidak berniat membiarkan pelakunya lolos begitu saja. Wajah Wu Chong menjadi semakin pucat. Sungguh lelucon, dia tidak punya keberanian untuk menyerang Jiang Chen.
Meskipun dia merasakan keinginan yang kuat untuk membalas dendam atas ayahnya, setelah menyaksikan kekuatan Jiang Chen yang menakutkan, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk bertarung. Sampah. Jiang Chen menatap Wu Chong dengan jijik untuk terakhir kalinya, lalu melambaikan tangannya, melepaskan sinar emas tajam yang mengiris tenggorokan Wu Chong. Dalam sekejap, kepala manusia terbang ke langit. Ekspresi ketakutannya masih terlihat di wajahnya yang sudah tak bernyawa. Semua orang ketakutan saat melihat Jiang Chen, seolah-olah mereka telah meramalkan akhir hidup mereka, kepala mereka akan dipenggal dari leher mereka. Seseorang pernah berkata, ketika seorang pria berada di ambang kematian, keinginannya untuk berjuang demi hidupnya akan meledak, dan dia akan berjuang dengan segala yang dimilikinya agar tetap hidup. Namun, tidak satu pun dari ketiga pria ini mencoba melawan agar tetap hidup. Ketakutan mereka terhadap Jiang Chen sudah tertanam dalam di tulang mereka, dan mereka tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk melawan. Setelah membunuh Wu Chong, Jiang Chen menoleh ke arah putra mahkota. Pada saat ini, setelah melewati banyak ketakutan, senyum pahit muncul begitu saja di bibir putra mahkota. Ayo, bunuh saja aku jika kau mau. Putra mahkota tiba-tiba mengubah nada bicaranya, menunjukkan kesan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu dia akan mati terlepas dari apa yang dia lakukan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang, karena kau masih sangat berguna bagiku. Jauh lebih berguna daripada kepala-kepala itu. Jiang Chen tersenyum. Mendengar bahwa Jiang Chen tidak akan membunuhnya sekarang, ekspresi terkejut muncul di mata putra mahkota. Namun, dia segera menyadari apa yang sedang direncanakan Jiang Chen. Kau akan menggunakan aku sebagai sandera untuk mengancam ayahku. Putra mahkota bertanya. Kau tidak sebodoh itu. Untuk bertarung dengan dinasti Martial Sein, aku harus membawa beberapa alat tawar-menawar. Jiang Chen tidak menyangkalnya. Alasan dia mengampuni nyawa putra mahkota adalah untuk mengancam kaisar kekaisaran. Putra mahkota bagaimanapun juga adalah putra kaisar kekaisaran, dan kaisar kekaisaran sangat bangga padanya. Kaisar kekaisaran tentu saja akan menganggap putranya jauh lebih berharga daripada kaisar lainnya. Tentu saja, alat tawar-menawar Jiang Chen tidak hanya mencakup nyawa putra mahkota. Dia juga memiliki semua kepala itu. Para kaisar harus dikuburkan di kuburan keluarga kekaisaran mereka sendiri, dan untuk mengambil kepala-kepala ini, kaisar kekaisaran akan membayar harga berapapun. Jiang Chen sebenarnya tidak suka menggunakan keluarga musuhnya untuk mengancamnya, bahkan jika itu adalah musuh yang tidak bisa ia ajak hidup bersama. Ia benar-benar membenci cara seperti ini. Akan tetapi, dia harus menggunakan metode ini sekarang, karena kaisar kekaisaran masih memenjarakan beberapa orang terdekatnya di dinasti Santol bela diri. Jiang Zhenhai, Yan Zhanyun, dan Wu Jiu. Kehidupan orang-orang ini terlalu penting, dan jika Jiang Chen tidak memiliki alat tawar-menawar di tangannya, dialah yang akan diancam. Lebih jauh, keselamatan Jiang Zhenhai dan dua orang lainnya tidak akan terjamin jika dia tidak memiliki alat tawar-menawar yang bagus. Jiang Chen tidak ragu. Setelah kaisar kekaisaran mengetahui bahwa dia telah membunuh begitu banyak kaisar, kaisar kekaisaran mungkin akan membunuh Jiang Zhenhai dan yang lainnya untuk melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, keputusan untuk menyelamatkan nyawa putra mahkota sama dengan menyelamatkan nyawa Jiang Zhenhai dan dua orang lainnya. Jiang Chen, kamu. Gesper. Sebelum putra mahkota selesai berbicara, Jiang Chen menamparkan wajahnya dan berkata dengan suara dingin, sudah kubilang sebelumnya, sebagai kasim istana, sebaiknya kau tutup mulutmu. Tidak adakah yang memberitahumu bahwa suaramu menjijikkan? Selain itu, mulai saat ini, sebaiknya kau ingat identitas barumu. Kau adalah budak tawananku, Jiang Chen. Perkataan Jiang Chen jauh lebih menghancurkan bagi putra mahkota daripada tamparan yang baru saja diterimanya. Tamparan itu hanya menyebabkan putra mahkota memuntahkan seteguk darah. Dia adalah putra mahkota, seorang pria yang duduk di puncak benua timur yang mengawasi ribuan orang. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Setelah jatuh ke tangan Jiang Chen, dia telah memasuki kondisi di mana dia tidak bisa hidup maupun mati. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Namun, putra mahkota cukup bijaksana untuk tutup mulut. Dia tahu bahwa Jiang Chen tidak akan memperlakukannya dengan baik. Alasan dia masih hidup adalah agar Jiang Chen dapat mengancam kaisar kekaisaran. Jika dia tidak sepadan dengan nilai ini, dia akan menjadi seperti kaisar lainnya sekarang. Putra mahkota pada kenyataannya juga membenci suaranya sendiri. Dua sosok tiba-tiba terbang dari kejauhan, Daois Black dan Guo San. Keduanya bersembunyi di kejauhan, dan mereka sangat terkejut setelah menyaksikan Jiang Chen membantai musuh-musuhnya. Baru pada saat itulah mereka terbangun dari keterkejutan mereka dan terbang ke tempat kejadian. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan santai, menyebabkan munculnya retakan pada penghalang yang diciptakan oleh pedang suci surgawi, membiarkan kedua pria itu masuk. Saat ini, cara kedua pria ini memandang Jiang Chen telah berubah total. Mereka merasa seolah-olah Jiang Chen membantai semua musuh tadi adalah mimpi. Itu terlalu menakutkan. Ketika berita tentang pertempuran hari ini menyebar, reputasi Jiang Chen pasti akan mencapai ketinggian baru yang tak terbayangkan.
Meskipun mereka tahu Jiang Chen ada di pihak mereka, rasa hormat dan takut diam-diam telah berakar di alam bawah sadar mereka. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Apakah kita benar-benar harus membunuh mereka semua? Guo San memandang ke-300 orang itu dan bertanya. Tidak semua dari mereka pantas mati, tetapi beberapa dari mereka memang pantas mati. Saudara Guo, kepala sekte, berapa banyak orang dari sekte hitam yang meninggal selama kurun waktu ini? Jiang Chen bertanya. Saya tidak tahu. Kami sudah dipenjara selama ini, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kata Taois hitam. Kalau begitu, mari kita bawa semua orang ini ke sekte hitam, biarkan para pengikut sekte hitam mengidentifikasi siapa yang pantas dibunuh. Mereka yang tidak pantas mati akan lumpuh, karena kita harus membalas dendam bagi mereka yang telah menderita. Apapun yang terjadi, aku harus melakukan sesuatu untuk mereka. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen hanya berbalik ke arah sekte hitam dan mulai terbang. Dilindungi oleh pedang suci surgawi, ke-300 orang itu tidak punya pilihan selain mengikuti. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tahu bahwa tidak seorang pun dari mereka akan lolos dari nasib buruk mereka hari ini. Niat Jiang Chen jelas. Mereka yang menyiksa atau membunuh murid dan tetua sekte hitam harus menghadapi kematian, dan mereka yang tidak melakukan apapun, mereka tetap harus lumpuh. Daois Black dan Guo San saling menatap, kegembiraan tampak jelas di kedua mata mereka. Dengan Jiang Chen, sekte Black akan segera mencapai puncak kejayaannya. Terlebih lagi, orang-orang dari sekte hitam telah sangat menderita selama periode ini, dan jika mereka tidak bisa melampiaskan rasa sakit yang mereka terima dari musuh-musuh mereka, jiwa sekte hitam akan menderita pukulan hebat. Oleh karena itu, keduanya sangat setuju dengan pendekatan Jiang Chen. Biarkan saja para pengikut sekte hitam melampiaskan keluhan yang mereka terima dari musuh-musuh ini.